Merdeka Mengajar saat ini sudah banyak mengeluarkan fitur-fitur yang dapat membantu kita, khususnya dalam mempersiapkan bahan ajar atau administrasi pendidikan. Nah, di sini kita akan membahas tentang CP atau ATP dan perangkat ajar yang bisa kita unduh atau kita jadikan sebagai acuan dalam penyusunan administrasi pembelajaran yang bersumber dari PMM. Pertama, kita arahkan layar ke aplikasi Merdeka Mengajar. Kita klik. Jika belum login, maka kita harus login dulu menggunakan akun belajar. Nah, setelah terbuka seperti ini, kita akan membuka atau mencari CP atau ATP untuk pelajaran yang kita ampu di kelas. Nah, pertama kita klik dulu CP atau ATP. Kemudian setelah terbuka tampilannya seperti ini, kita pilih dulu untuk jenjang pendidikannya. Kita klik segitiga kecilnya, kemudian misalkan kita berada di tingkatan SD sampai SMA, kita bisa klik SD sampai SMA. Kemudian kita pilih mata pelajaran yang akan kita cari CP atau ATP-nya. Klik di sebelah sini. Misalkan kita membutuhkan CP atau ATP di dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia, maka kita klik Bahasa Indonesia. Klik pilih dan klik lagi lihat CP dan ATP. Nah, di sini kita bisa lihat fasenya. Apabila kita mengajar di fase kelas 1-2, kita pilih fase A. Kemudian di kelas 3-4 fase B dan begitu seterusnya. Misalkan hari ini kita membutuhkan CP dan ATP-nya untuk fase kelas 5, maka kita klik fase C. Nah, di sini sudah lengkap rumusan CP-nya. Nah, secara umum capaiannya seperti ini. Kemudian apabila kita membutuhkan capaian per elemennya, kita tinggal klik untuk elemen menyimak, di sini sudah ada. Kemudian elemen membaca dan memirsa, kemudian berbicara dan mempresentasikan, dan juga menulis. Kita tinggal klik tanda panahnya seperti ini. Di sini sudah lengkap. Dan apabila kita membutuhkan ATP-nya, kita tinggal yang sebelah sini, contoh ATP. Nah, kita bisa hanya melihat atau juga kita bisa langsung mengunduhnya. Apabila kita membutuhkan filenya, kita bisa mengunduh dan nanti bisa kita. Ketika sudah terbuka seperti ini, maka kita bisa lihat di sini ada capaian pembelajaran fase C-nya, kemudian tujuan pembelajarannya, dan ada juga ATP-nya atau alur tujuan pembelajarannya. Ya. Nanti file ini bisa kita gunakan sebagai acuan untuk kita menyusun capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran, bahkan sampai alur tujuan pembelajaran sebagai salah satu administrasi yang harus dipersiapkan guru dalam kurikulum Merdeka. Untuk mencari perangkat ajar, ketika kita sudah masuk di PMM, maka kita klik fitur perangkat ajar. Kita klik. Kemudian di sini sudah banyak pilihan yang bisa kita gunakan atau kita ambil, tiru dan modifikasi untuk memenuhi administrasi pembelajaran. Di sini ada modul ajar, kemudian ada juga bahan ajar, ada juga buku, kemudian ada juga modul project. Nah, di sini misalkan kita akan membutuhkan modul ajar. Nah, setelah kita klik di atas modul ajar, maka selanjutnya adalah kita pilih fasenya atau kelasnya. Kita cari untuk umum. Di sini fasenya misalkan untuk kelas 3, maka kita klik fase B. Kemudian pilih.
Dan kita tentukan mata pelajaran apa yang kita butuhkan modul ajarnya untuk fase B kelas 3. Di sini misalkan kita membutuhkan modul ajar untuk mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial atau IPAS. Kita klik dan pilih mapel. Setelah itu kita klik lagi tampilkan hasil, maka akan diarahkan pada modul ajar atau RPP ya. Di sini sudah ada contoh-contohnya. Apabila kita akan melihat saja, kita langsung klik di modul ajarnya. Kemudian apabila kita membutuhkan file ini untuk di ATM, ambil, tiru dan modifikasi, kita bisa mengunduhnya dengan mengklik tanda unduhan sebelah sini yang ada tanda panahnya. Misalkan kita sekarang ingin melihat saja terlebih dahulu, maka klik. Nah, di sini sudah lengkap untuk modul ajarnya. Di sini ada berbentuk PDF. Bisa kita klik, kemudian nanti akan diarahkan kepada file tentang materi perubahan wujud benda. Di sini ada 3 materi dari mata pelajaran IPAS. Apabila kita akan mengunduhnya, bisa klik yang biru yang ini untuk unduh perangkat. Sangat mudah bukan? Nah, sekarang dengan adanya fitur-fitur yang lengkap di PMM, maka kita dapat mengkreasikan kegiatan pembelajaran bahkan administrasi pembelajaran hanya lewat satu aplikasi, yaitu dari PMM. Kemudian kita bisa ATM atau ambil, tiru dan modifikasi perangkat ajar atau bahan administrasi lainnya yang ada di PMM. Selamat mencoba!